Jangan pasrah, tetap belajar. Saya aja masih belajar. Ada aja. Ya gitulah, belajar Mbak. Semangat ya, udah semester 5 kan kalian, tinggal tinggal 2 tahun lagi, setahun setengah paling selesai. Tapi saya lihat enggak lah, saya lihat PR yang dikumpul itu bisa kok kalian itu. Saya juga nggak nyangka, kaget juga sih, oh bisa ternyata. Ini hampir semua benar. Mm-mm. Ya kalau bisa kan kita yang bisa ya. Percaya kok saya kalau usaha usaha itu saya udah pokoknya berapa kali saya membuktikan memang berat dijalanin tapi nanti kita nggak tahu kok ada aja jalan untuk jalan keluar buat kita tuh nggak tahu kita. Nggak tahu siapa yang salah, saya lupa. Ada sih data di saya. Oh, nggak teliti. Mbak Eka yang salah itu nggak teliti. Coba cek lagi kalau nggak percaya. Dari kemarin dia nggak teliti. Udah saya nilai, yang udah masuk udah saya nilai semua. Satu, dua, tiga, empat yang belum. Empat orang yang belum. Oke, semangat ya. Oke, lanjut lagi. Tingkat return yang disyaratkan. Ting ya sama aja return lagi rumusnya ya, tingkat resiko. Tapi rumusnya bedanya gini. Tadi yang rumus yang pernah saya lingkari di halaman sebelumnya. Tingkat risiko aset bebas risiko ditambah premi risiko. Jadi KI sama dengan RF ditambah beta ditambah expected return pasar dikurang return bebas risiko. Nah, ini yang premi bebas risiko. Jadi kalau ditanya premi bebas risiko yang mana? Yang ini gitu ya. Yang ada betanya ini. Sama aja PPT dengan buku. Tapi buku lebih lengkap ya. Oke, lanjut lagi nih ada soal lagi. Diasumsikan beta PT saham Lamborghini adalah 0,6 dan tingkat return bebas risiko adalah 1,6%. Pakai simbol lah. Pakai simbol. Ya, tingkat return pasar yang diharapkan diasumsikan sebesar 2%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Lamborghini adalah KI sama dengan 1,6%. Berarti 1,6% sama dengan ini 0,016. Terus betanya 0,6 ini ya, dikali 0,02 dikurang 0,16 sama dengan 1,84. Jadi ini cara untuk menjawab ini ya, PR ya. Yang ini. Nah, kemudian ini menilai sekuritas yang under value atau over value dengan menggunakan SML. Ini maksudnya garis ini maksudnya yang under value itu
kalau dia berada tidak di garis SML. Contohnya kayak di sini kan ada B gitu. B ini artinya dia kalau dia di bawah harga pasar berarti dia under value, misalnya seperti itu. Kemudian ada nanti bisa A misalnya ya. Pokoknya yang di luar dari garis SML tuh under value atau over value. Nah, estimasi SML bernama estimasi tingkat return bebas risiko. Kemudian estimasi tingkat return yang diharapkan oleh pasar. Tingkat return yang diharapkan itu tadi RM. Kemudian estimasi beta untuk masing-masing sekuritas. Rumus yang mana? Yang ini. Yang di halaman berapa kalau di buku kira-kira? Atau di slide berapa? Yang ini ya? Yang ini. Ada semua di buku. Saya kan cuma nemenin baca. Anda kan pasti nggak bisa baca sendiri. Jadi nemenin baca, dikasih soal. Dah gitu intinya. Saya nggak berani ngerubah. Kalau saya pakai rumus sendiri nanti beda sama soal ujian kalian, lebih berat risikonya. Lebih baik saya risiko ringan aja, pakai apa yang ada di buku. Oke ya. Pokoknya rumusnya ini dihafal benar, rumus yang ini. Yang atas ini sih sebenarnya dia. Nah, ini cara ngerjakannya. Oke aja. Cara ngerjakannya ini ingat ya. Jadi dari persentase dirubah, kalau di sini sebenarnya ini pakai persen nggak apa-apa sih, cuman 1,6% ditambah 0,6, ini 20% dengan 2%, ya 2% dikurang 2% dikurang 1,6, berarti kan ini 0,4% kan jadinya. 0,4% dikali 0,6 ditambah 1,6%, jadi hasilnya nanti 1,84%. Jadi sama aja, tapi kalau dalam persen ya dalam persen semua, kalau nggak dalam persen ya nggak dalam persen semua gitu. Kalau nggak nanti keliru ya. Hati-hati karena soalnya kadang-kadang ada dalam persen, ada dalam koma gitu, dalam desimal ya soalnya. Hati-hati gitu. Kalau saya lihat itu sih masalahnya di sini. Jadi nggak teliti akhirnya nanti. Nah, tadi ini estimasi SML. Ini rumusnya, garis karakteristik tadi rumusnya ini sama sebenarnya. RF dengan alfa itu dibuat sama. Ini yang ini ya, ini kan persamaan linear istilahnya. RF kalau di persamaan linear sama dengan alfa itu konstan itu biasanya dia di garis, kalau di garis itu dia di posisinya di garis kalau sumbu X gitu ya, kalau pakai sumbu Y, kalau sumbu Y dan X dia biasanya di sumbu Y. Tapi di rumus kita ini sumbunya bukan sumbu Y, tapi namanya return tadi R ya. Nah, di sini risiko biasanya bisa standar deviasi, bisa beta, tapi di sini kita pakai beta. Nah, gambarnya kan seperti ini garisnya. RF di sini, terus di sininya returnnya gitu. Ini nih garisnya. Seperti itulah kira-kira gambar cara menggarisnya. Garisnya gitu. Nah, kemudian beta itu sama dengan slope. Udah ada yang belajar statistik belum kalian? Kalau pernah belajar statistik atau matematika bisnis, biasanya ada penjelasan tentang slope atau kemiringan. Ya, berarti paham lah ya rumusnya. Kalau masih ingat, ujian ngitung kancing jadinya kan lupa. Oh iya, matematika ekonomi, matematika bisnis biasanya udah lupa, bener kan?
Pokoknya orang sosial itu dibuat gampang aja. Orang matematika aja bikin pusing kayak gini. Habis ujian lupa. Sama aja, saya juga gitu orangnya. Bikin pusing kalau dihafal. Pokoknya orang ekonomi itu nggak usah dipusingin, yang penting uangnya ada gitu. Daripada ribut ke orang teknik, bikin pusing. Rumus aja. Saya juga sama, habis kuliah selesai lupa juga. Tapi kalau belum selesai semester nggak bisa. Kecuali yang lama-lama boleh move on. Kemudian pengujian terhadap CAPM. Nah, ini untuk menguji CAPM. Ini rumus pengujiannya. A ditambah A1 A1 kali estimasi beta ya, beta sekuritas, ini rumusnya. Kemudian ini sih pendapat Elton dan Grubler, karena SML itu memang dari teorinya Elton dan Gruber tahun 95, masih baru juga ya. SML yang terbentuk cenderung linear ya, pasti linear. Kalau nggak linear ngapain? Nggak usah investasi namanya, nggak ada lebihnya kan. Gambarnya gambar yang linear tadi kan yang saya gambarkan kayak di halaman tadi itu yang begini itu linear maksudnya. Linear tuh kan dia garis ke atas ini ya loh yang linear. Nah kalau misalnya garis lurus konstan gini, nggak ada perubahan ke sana, ngapain investasi ya nggak? Udahlah nyimpan di sini saja. Itu maksudnya ini yang slope tuh ini kan, slope itu ini. Kalau nggak ada itu ya nggak usah investasi, repot-repot ngapain gitu kan. Kemudian yang kedua, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa intercept SML lebih besar dari return bebas risiko, yaitu tadi naik ke atas. Kemudian slope atau CAPM A2 yang dihasilkan cenderung lebih kecil dari slope hasil perhitungan dari teori CAPM. Slope-nya lebih kecil karena dia sekuritas tunggal kan tadi. Kemudian 4, meskipun hasilnya beragam, tetapi dapat disimpulkan bahwa investor hanya akan mendapatkan return berdasarkan risiko sistematis yang diasumsikan. Risiko sistematis tadi risiko pasar ya, asumsinya risiko pasar. Kemudian latihannya di halaman latihan itu di halaman berapa? Halaman sebelum tes formatif. Ya. Soal 1. Return ekspektasi ya 327. Return ekspektasi portofolio pasar adalah 20% dengan standar deviasi 50%. Return, nah ini ya standar deviasi ini ya, return aktiva bebas risiko sebesar 12%, tentukan besarnya slope. Nah, rumus yang pertama yang slope tadi ya. 20% RM, 20% dikurang 12%, 12% bebas risiko dibagi 50%. Hasilnya 8% ya. 8% kalau dengan 50%, sebetulnya 8 per 50 berapa? 16% ya kalau 100. 8 per 50. Sehingga saya 16%. Jadi setiap peningkatan return 8%, ya 16%. Setiap peningkatan return 8%, maka terdapat kenaikan 50%. Nah, setiap peningkatan return 1%, maka terdapat kenaikan risiko 16%. Ya, karena tadi 8 per 50 itu sama dengan 0,16. 0,16 sama dengan 16%. Itu cara menghitung slope-nya. Ini rumus yang ini diingat. Nanti kalian ujian nggak dikasih rumus ya? Nanti harus dihafal. Kemudian diketahui bahwa slope dari GPM ya nanti gini aja. Nanti pas TTM soal hitungan transformatif dibahas aja. Kemudian oh iya kadang ada kan. Yang penting jangan dihafal rumus kalau kayak gitu. Dihafal ininya, keterangannya.
kayak gini kan, return pasar, kan rumusnya return pasar dikurang return bebas risiko dibagi standar deviasi atau dibagi beta kan, di bawah ini biasanya. Nah, B dibagi standar deviasi kalau di sini atau varian. Jadi nggak usah dihafal rumusnya. Kayak return tadi kan, return itu return dikali probabilitas gitu. Jadi nggak usah ngapal rumus. Kemudian nomor 2, diketahui bahwa slope dari GPM adalah 0,16 ya, tadi sesuai soal tadi. Dan risiko portofolio pasar adalah 50%. Hitunglah tambahan return ekspektasi portofolio pasar dan return ekspektasi dan returnnya, satu tambahan, satu returnnya, bila RBR sama dengan 12%. Nih, slope GPM dikali variannya, mendapat 0,16 dikali 50% sama dengan 8%. Nah, ini 8% ini merupakan tambahan return ekspektasi. Tadi yang ditanya return ekspektasi pasarnya sama dengan IRBR ditambah tambahan return ekspektasi pasar. IRBR-nya 12% ditambah tambahannya 8%. Jadi dapat 20% ya. Kemudian nomor 3 ini yang seperti saya buatkan ini seperti soal kayak gini ya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, market risk premium adalah premi di atas suku bunga bebas risiko atau risk free rate yang disyaratkan pada suatu saham rata-rata. Nah, market risk premiumnya adalah rumusnya tadi keuntungan yang diharapkan, yang disyaratkan dikurang keuntungan bebas risiko. Jadi keuntungan yang disyaratkan rumusnya soalnya 13%. Ya, kemudian suku bunga bebas risiko itu keuntungan bebas risiko sama nanti ya. 8%, 13 dikurang 8 dapat 5%. Kemudian KI sama dengan soal nomor 2-nya. Itu nomor 1. Nomor 2-nya berapa required of return pada saham Big Ten. Pada saham itu berapa? Rumusnya KRF ditambah MRP tadi, market risk premium ya. Kita kan udah tahu market risk premiumnya kali beta. Nah, betanya sekarang ini beta sebenarnya bukan B ya. Kalau ini salah ketik dia. Kemudian kalau B kecil saya nggak apa-apa, tapi kalau B besar sebetulnya nggak pas gitu. Kemudian 8% ditambah ini tadi 13 dikurang 8, ini bisa sebenarnya pakai yang 5% aja, 5% langsung dikali 0,8 sesuai soal ya, beta ini dapat 12%. Nah, gambarnya seperti ini yang tadi saya kasih tahu tadi ya. Nah, 8 di sini yang bebas risiko, kemudian keuntungannya di sini 12. Nah, kemudian ditarik garis lurus ya. Di bawah ini resikonya berapa? 0,8 di sini. Ini 0,8-nya nggak muncul. Di buku juga nggak muncul, harusnya ini 0,8 di bawahnya. Nah, terus nanti dibuatlah garis SML. Cara buatnya. Kemudian, jika inflasi naik 2%, maka suku bunga bebas risiko akan naik juga 2%. Nah, karena tidak ada perubahan pada risk aversion-nya para investor, maka keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar KM juga naik sebesar 2%. Required of return Big Ten-nya menjadi, karena naik 2%, jadi kalau naik 2% inflasi berarti suku bunga pasti naik 2% gitu cara ngitungnya. Nah, tadi kan ini suku bunga bebas risiko 8. Jadi kalau naik 2% berarti 10%. Kemudian ya ini ya, tolong ya perhatikan. Ini yang 10%-nya dari 8 ditambah tambah 2, sorry, angka tambahnya gitu. 8 tambah 2. Nah, 15 juga dari 13 ditambah 2.
gitu. Karena kalau inflasi yang naik itu ngefeknya semua gitu. Jadi biasanya kalau makanya takut pemerintah kita paling takut inflasi naik. Ya nggak cuma pemerintah kita, semua pemerintah negara tuh pasti takut inflasi naik. Karena kalau inflasi naik itu efeknya kemana-mana gitu, suku bunga naik gitu. Jadinya seperti itu, semua naik intinya. Ya kalau inflasi udah naik itu, nah, sehingga eh, jadinya dapat hasilnya 14%. Oke. Kemudian yang market risk premiumnya berubah menjadi 7%. Sedangkan suku bunganya tetap ya, tetap 8%. Jadi balik ke soal pertama gitu, jadi asumsi nomor D ini diabaikan kalau di nomor E. Kemudian kita hitung KI-nya lagi, KRF-nya 8%. Nah, yang ini KM dikurang KRF jadi 7. Ya, kita nggak tahu sih perubahannya yang mana saja, yang jelas kan 8-nya tetap kan ya. Berarti yang berubah kan pasti KM-nya. 8 dikurang berapa jadi 7 gitu. Ya, kemudian hasilnya dikali 0,8 hasilnya ini 13,6%. Nah, kemudian yang ABCD F, G-nya nggak ada ya sebenarnya, ini F-nya aja. Betanya 1,2, KI-nya jadi 8%, ditambah 5%. Ini 5% dapat dari mana 5%? Kira-kira 5%-nya dapat dari mana nih? Ayo, udah tidur belum? Masih ada yang gitu, masih ada yang nyala. Takutnya saya ngomong pada tidur. 5% dapat dari mana? Market risk premium ya. Oke. Ya dari apa tadi, 13 dikurang 8 ya. Dapat dari situ. Ini 14% hasilnya. Bisa lah ya, PR-nya sama kok. Harus dikumpul. Suma tolong loh, jangan gak dikerjakan. Nanti kalau nilainya jelek saya kesian. Udah bayar loh. Kalau gak bayar sih gak apa-apa. Gak lah, saya gak bayar aja gak mau. Iya, emang jangan buru-buru. Betul itu, kalau punya masih salah kirim ulang aja Mbak Eka. Mana ada. Saya belum bilang ada bonus. Waktunya tinggal setengah jam. Saya masih ada satu lagi tentang arbitrase pricing teori ya. Required itu ya hampir sama sih, expected sama required itu sebenarnya. Cuman menurut saya sih sama. Istilahnya aja mungkin agak maksudnya karena required itu kan disyaratkan gitu loh, ketika kita pengen memilih suatu. Jadi kalau expected itu gini ya, required dulu deh. Kalau kita ingin memilih saham ini gitu, kita harus mensyaratkan bahwa kita harus dapat untung sekian gitu, maksudnya seperti itu. Cara berpikirnya. Misalnya saya mau memilih PTA gitu, saya sudah mensyaratkan dulu, saya mau untung sekian, baru saya mau beli gitu, maksudnya gitu cara pikirnya. Required. Ya makanya mirip dengan expected sebetulnya. Cuman kalau expected kan kesannya kita pengennya nanti diharapkan dapat segitu. Nah kalau required kan kesannya lebih tegas gitu loh, keinginan yang diharapkannya itu lebih tegas. Kalau expected kesannya baru diharapkan saja, tidak sekuat required. Nah, kemudian model-model keseimbangan lanjutannya arbitrase pricing teori. Prinsip arbitrase itu ada prinsip hukum satu harga. Jadi sekuritas yang mempunyai karakteristik yang sama tidak akan dihargai dengan harga yang berbeda, itu asumsi ya. Kemudian tingkat keuntungan suatu saham dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Nanti ada faktor 2 faktor, 3 faktor gitu.
Nah, kemudian beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, ini rumusnya dari arbitrase tadi. Ini kan sama rumusnya dengan yang tadi ya. Ini sama ini. Beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan dari berbagai sekuritas di bawah kondisi model satu faktor. Ini satu faktor. Nah, kalau satu faktor dia slope-nya satu sebenarnya itu kalau di sini. Tapi kalau banyak faktor kayak gini nih, ada lambda 0, lambda 1, lambda 2 sampai titik-titik lambda berapa gitu. Nah, itu berarti banyak faktornya. Ini yang secara umum beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Ya gini Mbak, kalau tadi pertanyaan expected return dengan expected required tadi ini di sini kalau Anda lihat coba di rumus ini. Nih. Di mana posisi expected return? Yang ini expected return. Yang ini expected return return yang diharapkan, required return. Jadi posisinya seperti itu. Bedanya. Jadi kebayang ya bedanya ya dengan rumus ini ya. Kalau masih expected itu ya harapan tapi secara semua gitu. Harapan yang lebih luas lah kalau saya mikirnya gitu. Tapi secara global yang expected return itu harapannya itu dari risiko bebas return bebas risiko, kemudian return yang ditentukan dikurang return bebas risiko dikali beta. Nah, rumus ini. Yang mana Mbak? Yang ini beda expected return dengan required return. Iya, Mbak Romla udah ngerti ya maksudnya tadi ya, pertanyaan Mbak Romla tadi yang nanya soalnya. Yang ini, yang rumus yang mana? Kalau PowerPoint saya tuh kalian lihat gak sih? Muncul nggak di itunya? Ini yang saya tandain yang ini loh. Oh, saya tandain pakai warna yang lain deh. Warna biru. Nah, ini nih. Ini expected return, ini expected return required return yang require yang diharapkannya bukan diharapkan namanya required itu. Disyaratkan. Ya, ada warna merah, ada warna biru itu. Tadi kan ada pertanyaan Mbak Siti Romla sehingga saya dia nanya beda expected return dengan uh, required return itu apa gitu. Jadi itu saya jelaskan kalau expected return itu lebih luas dan rumusnya ini bahwa expected return itu isinya return bebas risiko ditambah beta dikali return yang required return yang disyaratkan kurang return bebas risiko. Tuh. Dah, saya lanjut. Yang mana masihnya? Oh, lanjut. Bingung. Salah ya, yang nanya siapa, yang ini siapa? Nah, saya lanjut lagi. Hukum satu harga, arbitrase pricing ini ada hukum satu harga dan hukum satu harga. Hukum satu faktor dan hukum dua faktor. Kalau satu faktor itu maksudnya ini ya, lambdanya satu. Nah, kalau hukum dua faktor itu lambdanya ada dua. Lambda satu, lambda dua. Gitu. Kalau arbitrase sendiri itu, dimana kemarin saya belajarnya? Arbitrase itu pengertiannya, nanti deh saya lupa. Kan jadi lupa saya. Mbak Dewi Yuliana muncul udah dari tadi ya? Wih, kecilnya lagi.
Oh gitu ya, itulah di Indo tuh internetnya susah. Saya lagi ngumpulin ingatan saya, kemarin saya udah belajar arbitrase itu apa, tapi saya lupa. Nanti ketemu mungkin, mudah-mudahan. Oke, ini ada contoh untuk arbitrase dengan faktor tunggal. Contohnya ini portofolio, ini kalau dilihat di buku di halaman 338. Halaman 338 ya. Ini portofolio A dan B, expected return-nya ada di sini 15% dan 10%. Kemudian ininya betanya, beta pasar ini 1,5% dan 0,5%. Nah, kemudian menggunakan persamaan APT-nya ini ya, beda dengan persamaan tadi pakai CAPM ya. Kalau CAPM tadi kan ada market risk premium, kalau ini kan expected return portfolio, rumusnya ini lambda 0 konstan ya, ini lambda 0 ini ditambah lambda 1 dikali beta portofolio. Nah, rumus ini dari data ini kita masukkan ke rumus persamaan ini. Jadi 15% itu sama dengan expected return, kemudian lambda 0-nya tetap dari situ ya, terus lambda 1 dikali beta kan, informasinya ada, yang ada itu kan ya. Nah, kemudian yang itu tadi portofolio A dapat persamaan 1, kemudian yang ke bawahnya B 10% sama dengan lambda 0 ditambah lambda 1 dikali 0,5, itu portofolio B, jadi ada persamaan 2. Nah, dari dua persamaan ini aduh gimana dong Mbak, saya kan udah naikin dulu PowerPoint-nya di ini, saya naikin dulu biasanya PowerPoint-nya di Facebook, nggak bisa ya download duluan ya, download lebih lagi ya, susah ya, apalagi PowerPoint saya berat. Karena sudah saya naikin dulu di ininya, di PowerPoint-nya udah naik dulu. Sebetulnya kalau bisa download nggak masalah, kuota ya. Kalau gitu, kalau kuota berarti harus saya PowerPoint-nya. Aduh, karena PowerPoint saya banyak cut and copy, terus akhirnya berat memang kalau mau download gede. Cari free wifi betul, tapi jam segini mana ada tempat free wifi lagi di Indo, udah pada tutup, mahal di Indo tuh betul, nongkrong dekat kampus aja. Tapi wifi-nya di ini, takutnya enggak gratis. KFC biasanya ada kan di kota nggak? Iya, harusnya dekat kampus biasanya dekat. Iya loh, ke warnet. Download dulu. Kebetulan kalau saya kan masukin dulu masalahnya. Jadi mudah-mudahan sih saya usahakan setiap sebelum pertemuan sudah naik dulu PowerPoint-nya, jadi bisa bantu. Iya gitu nanti Mbak, saya usahakan. Nah, jadi udah ya, persamaannya sudah dapat. Selisihkan persamaan itu. Selisihkan dari persamaan 1 dengan persamaan 2, dapat nanti hasilnya 15 dikurang 10,
itu kan 5 ya. Kemudian Y1 untuk lambda 1,5 dikurang 0,5 itu kan sama dengan 1. Lambda 1 berarti. Nah, lambda 0 dikurang lambda 0 itu sama dengan 0 gitu. Dianggap 1 dikurang 1 kan 0. Makanya dapat lambda 1 sama dengan 5%. Nih. Ya, eliminasi. Karena dikurangkan berarti eliminasi. Ada juga nanti substitusi. Ya sebenarnya dia caranya tuh kalau mengerjakan ini persamaan linear tuh ada 3 cara. Eliminasi, substitusi, satu lagi tuh pakai matrik. Tapi biasanya sih eliminasi dan substitusi. Terserah mau pakai yang dua-duanya, pokoknya yang gampang aja di antara itu. Iya, matrik susah. Saya pusing kalau matrik itu. Tapi sebenarnya kalau udah biasa lebih mudah. Kalau sudah biasa ya, bisa mecahin masalah tuh kan lewat matrik itu. Kemudian masukkan dalam persamaan 2, maka akan diperoleh. Nah, ini disubstitusikan setelah dieliminasi, dapat angkanya 5%, dimasukkan di persamaan 2. Jadi dapat lambda 0-nya sama dengan 7,5. Nah, setelah dapat lambda 0, lambda 1, baru masukin rumusnya. ER sama dengan 7,5 ditambah beta portofolio kali 5%. Dapat seperti ini ya. Kemudian nah ini kalau untuk contoh dengan faktor ganda, maksudnya lebih dari 1 tadi, 2 faktor kalau ini. Yang paling rumit kalau 3 sampai 4 faktor coba. Nah, kalau 3 sampai 4 faktor mau enggak mau pakai matrik. Pakai matrik. Nyelesainya gimana kalau udah susah? Pakai komputer, rumus. Gak bisa kalau pakai hitungan manual, stres kita hitungnya. Biasanya pakai rumus. Kalau di komputer itu ada rumusnya apa namanya? MATLAB. Istilahnya itu pakai MATLAB. Bisa juga sih kayak ngitung ngitung tadi yang korelasi itu kan harus pakai statistik sebenarnya ngitungnya. Kalau misalnya itu diajarkan di kelas, menghitungnya ya setengah mati juga emang. Tapi korelasi kalau yang sederhana masih bisa lah. 1 minus varian. Kalau korelasi mah rumusnya. Nah, terus tapi kalau udah datanya sampai banyak ya, sampai 5 variabel, udah deh nggak bisa, itu pasti harus pakai statistik ya. Terus nah ini kayak yang 3 ya, 3 maksudnya dia dengan 2 faktor ya. Kebetulan 2 faktor itu maksudnya ada di sini ada beta 1, ada beta 2 ya, beta 1 beta 2 maksudnya lambda 1 lambda 2 tadi sama ini. Nah 15%-nya itu yang tingkat keuntungan. Nanti dapat 3 rumus, portofolio A, B, dan C. Nah, dari 3 rumus ini disubstitusikan ya. Nanti pokoknya caranya persis sama dengan yang tadi. Kebetulan memang saya nggak tahu kenapa dia nggak kasih caranya. Sebenarnya saya mau kasih caranya, cuman udahlah nanti aja, takutnya kebanyakan. Tapi intinya intinya sama tadi caranya ya, substitusi dan eliminasi, terus dapat ini persamaannya. Kalau ini udah langsung dapat jadinya. Saya curiganya sih nggak keluar harapan kalian tadi ya, nggak keluar di ujian gitu maksudnya ngarep. Nah, kemudian itu lanjut ini terakhir kayaknya. Oh enggak, masih ada. Perbandingan CAPM dan APT. APT tidak perlu mengidentifikasi market portfolio ya. Jadi APT memungkinkan penggunaan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi kalau CAPM tadi dia tidak belajar banyak faktor. Jadi kalau CAPM tadi memang cuma itu saja gitu, satu faktor itu aja. Zaman inflasi, bebas risiko gitu ya. Tapi kalau APT itu banyak faktor yang bisa. Contoh faktor-faktornya ada nggak di sini ya? Oh nggak, saya tulis deh. Faktor-faktornya ada di halaman
faktornya. Nah, ini ada perubahan inflasi, perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi ya, kemudian perubahan dalam premi risiko, perubahan slope dari kurva hasil, kemudian ya, APT akan sangat bermanfaat kalau kita bisa mengidentifikasi tidak terlalu banyak faktor-faktor makroekonomi. Ya. Kemudian mengukur expected return dari masing-masing faktor tersebut dan mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor-faktor tersebut di halaman 343 ini ada di teorinya. Terus latihan ini sih sama dengan yang tadi saya jelaskan. Ini latihan dengan faktor tunggal ya. Latihan 3 faktor tunggal sama dengan tadi saya jelaskan pertama. Di tes formatif soal 5 dan soal 6 itu APT. Semua contoh soalnya kebetulan dua faktor, satu faktor tunggal maksudnya, 2 portofolio. Kalau 3 portofolio harus pakai substitusi. Kayak tadi soal yang satunya tadi udah 3 portofolio, faktor ganda lagi ya, 2 kali susahnya. Kalau 3 portofolio faktor tunggal ya agak mending gitu. Tapi tetap sama caranya ya. Itu tes formatifnya coba dikerjakan dulu ya, tapi enggak saya kasih PR sih, nanti kalau mau dibahas ya paling pada saat PTM. Kalau misalnya udah bisa juga nggak dibahas. Terus ya kalau nggak ngerti aja ditanya nanti ya. Udah habis materinya, PR-nya dikerjakan. Ini soalnya salah nggak ya, soalnya takut ada yang salah. Udah enggak lah ya. Kalau nggak ada ngerti tanyakan aja nanti soalnya, bukan tanya jawabannya ya.